pada nomor 1 dari kitab Keluaran 17 ayat 14 dan 15. Kau harus tuliskan pada sebuah buku, yaitu tentang penyertaan Tuhan, sehingga engkau boleh mendapat kemenangan. Dan kemudian Tuhan menyuruh mereka menuliskan pada sebuah kitab. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin menampilkan dirinya sebagai Tuhan adalah panji kemenangan. Katakan, Tuhan adalah panji kemenangan. Jehovah Nisi. Ya, ini kita akan ulas sedikit di sini. Pengingat, kita harus ingat. Jangan kita, iblis selalu bisikin, sudah dilupakan aja lah. Tuhan itu gak seperti yang kamu pikir, minta balas jasa, minta terima kasih. Gak kayak begitu. Tuhan itu sangat rela. Gak usah kamu bersyukur, buang-buang ongkos, buang-buang tenaga, buang waktu. Nah itu, iblis itu memang jealous, iri hati. Kalau kita itu memuji dan memuja Tuhan, kalau kita itu mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam beberapa macam bentuk dan hal yang kita mau kerjakan, wah dia jealous sekali. Gak usah Tuhan tuh gak minta terima kasihmu. Terus saja lupakan yang lalu. Saudara, itu bisikan iblis. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan kita akan melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 17 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Apa saudara? Tuhanlah panji-panjiku. Itu disebutkan dalam bahasa Ibrani Jehovah Nisi atau panji-panji Tuhan. Saudara, di sini kita melihat ada peperangan melawan bangsa Amalek. Amalek ini lebih kuno daripada Filistin. Jauh lebih kuno daripada Filistin. Dan ini juga musuh bebuyutan dari Israel. Mereka itu orang-orang yang kejam. Walaupun mereka tidak punya raksasa, Filistin mempunyai raksasa-raksasa. Dan kita sudah melihat tadi dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 sudah ditaklukkan. Sehingga ditegakkan ini satu batu peringatan yang namanya apa? Ebenezer. Saudara, sebelumnya bangsa Filistin, musuh mereka yang hebat itu adalah bangsa Amalek. Saudara, dan bangsa Amalek ini sebenarnya dekat dengan rumpun orang-orang Israel. Tetapi karena mereka ini adalah hasil daripada satu perselingkuhan, perjinahan. Dan mereka dianggap oleh bangsa Israel dan Tuhan menganggap kamu adalah bangsa yang najis. Saudara, kalau kita melihat tentang sejarah ini, maka saya dan saudara harus tahu apa sih yang memusuhi kita itu apa. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Saya dan saudara ini ketika kita berjalan, kita bisa mentok juga, aduh ada musuhku di sana. Aku sebetulnya keder juga. Aku sebenarnya takut juga. Nah ini di sini pada posisi kita takut dan khawatir, anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan perjanjian. Kamu harus bikin satu memorial, satu tetenger, supaya kamu mempunyai keberanian untuk maju lagi. Pada zaman menghadapi Amalek, Tuhan menyuruh Musa untuk mencatatkan pada sebuah kitab. Jadi semua hikayat mereka, perjalanan mereka, peperangan mereka, siapa yang mimpin pada saat perang ini. Perang itu siapa yang mimpin. Ya. Kita ada kemenangan di daerah mana. Sudah dibangun enggak batu peringatan di sana. Semua ditulis.
pada sebuah kitab. Dan mereka menamakan Jehovah Nisi. Katakan Jehovah Nisi. Allah adalah panji-panji kemenanganku. Saudara, itu sebab setelah kita membaca dari Keluaran 17 ayat 14 sampai dengan 15, orang yang selalu ingat akan perbuatan baik dan mujizat Tuhan, maka orang ini akan menjadi biji mata Tuhan berlangganan mujizat. Aku akan selalu menolong dan aku akan membuang ingatan. Bukan cuma bangsa Amalek yang aku kalahkan demi kamu, tapi ingatan memorimu tentang musuhmu aku buang. Sehingga tinggal memori tentang aku yang melakukan mujizat kepadamu. All your remembrance concerning and about your enemies, your fighting, your war will be vanished away. I will make it no more in your life. But this one thing, this is what I have done to you. All my goodness to you will still be with you. That's why I want you to written down every detail of the working of God into your life. Right now, Moses, please now write it. Sekarang juga Musa, tulis. Orang yang bisa dihargai oleh Tuhan adalah orang yang telah menunjukkan kesungguhannya kepada Tuhan. Apa yang saya dan saudara cari dalam sisa umur hidup kita yang gak ketahuan kapan ujungnya, kapan finishnya. Saya yakin kita kepikiran. Tetapi kita tidak boleh kecil hati. Bila kita ada pengingat, satu, dan kita membuat peringatan, dua, maka kita akan selalu exomologio. Amin. Kita akan selalu penuh ucapan syukur, dan hidup kita adalah hidup yang pasti dekat dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, saudara, apa yang saya dan saudara khawatirkan dalam hidup ini? Saudara akan selalu berseru kepadanya dan Dia menjawab seruan doa saudara. Saudara juga akan ada wishes, harapan-harapan. Walaupun bukan doa, tapi harapan. Tuhan, kapan ya hamba bisa punya rumah atau punya kendaraan atau bisa memperbaiki kerusakan pada rumah hamba ini. Saudara, mungkin saudara tidak berdoa, tetapi saudara punya wishes, harapan-harapan. Saudara, saya beritahu, ada doa, ada wishes. Tuhan pasti akan memberi apa yang saudara harapkan. Kalau, bila mana, Dia tahu bahwa saudara ada seorang yang selalu menyenangkan Dia, selalu mengangkat tinggi Dia, selalu dekat dan bersyukur kepadanya. Dia tahu siapa saudara. Dan itu sebab Dia akan selalu memberi apa yang bahkan saudara gak berani minta dalam doa. Karena saudara khawatir terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu bagus. Hamba gak layak Tuhan. Tuhan bilang, no problem. Aku mampu semuanya bagi kamu. Seperti apapun keadaan kamu. Asal kamu betul-betul menjadi anakku yang exomologio. Aku beri apapun yang gak masuk akal. Apapun yang gak masuk akal, aku akan beri kepada kamu. Itu sebab anak-anak Tuhan, jadi anak Tuhan itu harus serius. Harus apa? Harus serius. Bukan serius kayak gitu itu, ya. Itu sakit pusing. Serius itu berarti sing tenanan, ya. Orangnya juga yang menunjukkan satu pekerjaan pelayanan yang baik, ya, tidak sembrono, tidak dianggap enteng, tidak, tapi serius. Ya, Tuhan suka orang yang serius. Itu sebab saya dan saudara, kita harus hidup serius dalam satu, ingatan kita. Dua, peringatan kita kepada Tuhan.
Dan 3 apa? Apa? Exomologeo. Bersyukur dan penuh dengan satu pengabdian kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saya akan berbicara mengenai soal Yehova Nisi. Ya, ini penting sekali. Saudara, panji-panji yang ditegakkan itu, saudara, dalam hukum peperangan yang tidak tertulis. Tapi semua bangsa yang berperang mempunyai, semua bangsa yang perang mempunyai satu rule, satu aturan yang tak tertulis. Di antaranya salah satu adalah menegakkan panji. Saudara, bangsa yang kalah harus membuang panjinya. Kenapa? Sebab kalau ditemukan oleh musuhnya, saudara, maka panji ini akan disobek-sobek dan dipatahkan tiangnya. Dan itu adalah satu hal, suatu penghinaan. Sudah bangsa ini kalah, masih panji dari negaranya pun disobek-sobek. Itu sebab bangsa yang kalah harus menyembunyikan. Karena tidak mungkin dia bawa terus. Dia harus sembunyikan, entah di bawah batu, entah dimasukkan dalam kali, atau pada sebuah goa. Bangsa yang menang, dia akan menaikkan panjinya. Dan semua panji-panji yang disimpan semasa perang akan diambil dan dikeluarkan untuk semarak kemenangan mereka. Saudara. Nah, lalu dalam bangsa tersebut bisa terjadi satu revolusi rohaniah. Katakan, revolusi rohaniah akan terjadi setelah saya menang. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kemenangan itu bukan cuma kita bebas dari penjajah kita. Kita hebat. Tetapi kemenangan itu, saudara, itu harus dilanjutkan dengan suatu revolusi secara rohani. Bangsa Israel bila menang, lalu mereka membuat pembersihan. Apa? Pembersihan. Oh iya, itu tamengnya ada banyak darah dicuci, sepatunya juga, ya bajunya juga. Bukan, pembersihan dari berhala-berhala. Katakan, pembersihan dari berhala-berhala. Saya harus berjanji, bila Tuhan memberi kemenangan, saya harus habisin, singkirkan dalam nama Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Nah, itu dinamakan sebagai revolusi rohani. Jadi kalau saudara menerima kemenangan, bantuan, mujizat, pertolongan dari Tuhan, dia tidak meninggalkan saudara. Semua tangis air mata saudara itu diberkati oleh Tuhan dan diberi apa yang menjadi keinginan hati saudara. Jangan mandek sampai di situ. Ada kelanjutannya. Katakan, harus ada kelanjutannya. Yaitu revolusi rohaniah. Di mana hidup saya harus dibersihkan dari semua berhala. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, angkat panji. Tadi kita sudah baca ya. Keluaran 17 ayat 14-15 dan ayat yang ke-16. Coba kita akan baca ayat 16. Semua ya. 1, 2. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Ya. Tangan di atas panji Tuhan. Saudara. Jadi siapa yang menegakkan panji? Bukan orang Israel, bukan Musa. Tuhan. Amin. Jadi Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhanlah yang harus kita puja dan puji. Bukan karena kita menang,
Wah, aku hebat ya ternyata. Bisa mengalahkan Amalek. Saudara, ayat 16 ini penting. Itu sebab Jehovah Nisi atau panji-panji Tuhan itu harus ada di dalam semua ibu-ibu kaum wanita, ya, dan semua bapak-bapak kaum pria, semua anak-anak harus mempunyai panji-panji kemenangan dalam hidup mereka. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kemarin sore di dalam Zoom meeting upgrading para guru-guru sekolah minggu di sinode kita GKG, saudara, saya memberikan satu pengarahan supaya guru-guru mengurapi dahi murid-muridnya. Ya, saudara, itu tidak saya pikirkan, tidak saya rencanakan, tidak saya draft, saya konsepkan, tidak, saudara. Tetapi itu begitu saja Tuhan kasih pada saya, sampaikan supaya guru-guru mengurapi dahi murid-muridnya dengan minyak urapan. Saudara, itu bagus, sebulan sekali sudah bagus. Kalau bisa 2 minggu sekali atau setiap minggu. Tapi anak-anak itu perlu diajar dari sejak dini supaya mereka itu sangat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Amin apa tidak? Nah, jadi jangan cuma diajar oleh guru-guru sekolah minggu, tetapi anak-anak ini benar-benar menerima pengurapan dari Roh Kudus. Untuk pertama kalinya mereka dioles dengan minyak dahi mereka akan mengalami satu perubahan. Dan mereka tahu ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Guru-guru memberitahu, sebentar para guru akan menumpangkan tangan dengan minyak urapan kepada dahi anak-anak. Kalian harus tahu kalian diurapi oleh Roh Kudus. Kalian menjadi anak dari Bapa di sorga. Nah, saudara, kalau sudah begitu gimana? Orang tua senang, orang tua free. Apa sebab? Anak ini mulai di dalam pengurapan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti. Nah, saudara, hal yang pertama, revolusi rohani adalah angkat panji Jehovah Nisi. Ya, saudara, ini revolusi yang pertama. Yang kedua, keluar dari kepepet. Jangan cuma kita merasa terima kasih Tuhan engkau telah mengurapi hamba, itu pasti luar biasa. Tapi hidup saya dan saudara kepepet terus, kejepit terus. Ya, kita tidak ada sesuatu kemerdekaan, kita tidak mempunyai sesuatu kekuatan dan daya, kemampuan untuk mengalahkan pencobaan. Jangan, kita harus keluar dari kepepet, itu bukti. Katakan itulah buktinya. Saya mempunyai Yehovah Nisi. Ya, jadi seorang yang mempunyai panji Allah, maka dia harus ada buktinya. Dia tidak lagi kepepet, dia apa-apa nggak bisa, dia apa-apa minta tolong sama orang, dia apa-apa nggak pede, dia apa-apa sudah lemes lebih dulu belum apa-apa. Tidak, dia harus keluar dari kepepet. Dia mempunyai kuasa dari Tuhan. Dan baru Tuhan akan memberikan kepada dia langkah-langkah kemenangan karena Jehovah Nisi ditegakkan ke atas. Amin. Ya, jadi itu hal yang kedua. Saudara, itu sebab hidup dalam urapan Roh Kudus, katakan, bila saya hidup dalam urapan Roh Kudus, harus ada buktinya. 1, saya tidak boleh kepepet. Saya harus memiliki keleluasaan, kemampuan. Saya harus keluar dari kepepet. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di awal dari pelayanan kami, saya dan Ibu Gembala, 52,5 tahun yang lampau, itu banyak kepepet. Ya pastilah. Ya. Jadi tentang keuangan
tentang kemampuan. Nah, itu satu hal yang hidup sehari-hari, saudara. Tetapi saudara mesti tahu, karena kami berdua melayani Tuhan Allah yang hidup. Katakan, melayani Tuhan Allah yang hidup. Tidak akan terjadi kepepet terus-menerus. Kepepet hanyalah suatu ujian. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, sehingga melewati masa-masa yang sulit di bidang keuangan. Berapa kali saya katakan, kami setiap bulan, awal bulan, pertengahan bulan, itu menerima banyak kiriman post vessel dari family kami. Ya, saudara, sehingga sebetulnya kami kecukupan. Tetapi saya dan Ibu Gembala mempunyai satu tekad. Dari awal kami melayani, kami sudah ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa kami bisa melakukan pekerjaan yang besar dengan uang yang kami terima. Saudara, ya, itu sudah satu komitmen saya dan Ibu Gembala pada waktu itu. Jadi, keuangan yang kami terima setiap bulan itu lebih dahulu akan pergi kepada ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu yang tidak bisa sekolah. Ya, saudara, bapak-bapak yang pekerjaannya dipandang mata sebelah oleh masyarakat. Uang itu mengalir pada pos-pos PI di luar. Bahkan orangnya pun saya belum pernah ketemu, tapi saya mendapat rekomendasi untuk membantu. Tempatnya pun kadang-kadang namanya janggal dan asing buat saya. Di tempat yang nun jauh di sana, saya mulai merambah di luar Pulau Jawa lebih dulu. Jadi uang kami tinggal sedikit. Setelah punya anak Melkah, nomor 1, anak nomor 2, nah mulai kerasa bahwa uang ini terlalu sedikit. Setelah dikirim ke sana, dipotong untuk ini, dikirim ke sana. Tetapi kami menguji Tuhan, saudara. Sehingga kita itu mempunyai sifat yang gagah. Kita tidak menunjukkan sedang tidak makan, tidak. Ya, saudara, pekerjaan kami karena jemaat masih kecil ya, masih sedikit orang. Jadi kami keliling dengan naik sepeda motor untuk Hesbesuk Anjang sana. Setiap kali kami datang, pemilik rumah jemaat ini selalu menahan kami untuk makan. Bayangin, mereka sendiri tidak bisa makan, tapi mereka mau belikan makanan buat kami. Wah, saya tidak bisa terima hal itu. Saya katakan, kami sudah makan. Kira-kira kalau bohong gini, dosa enggak? Dosa enggak? Kalau belum makan tapi bilang sudah makan, dosa enggak? Ya, saudara. Dan kami menolak. Lapar loh, saudara. Tetapi kami menolak. Ada rumah tangga yang lebih berkecukupan, sudah menyiapkan barangkali atau memang sudah ada. Kami disuruh makan, saya tetap menolak. Kami tetap menolak. Dan kami bilang, kami sudah kenyang. Ya, sudah kenyang. Kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan karena kita hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan terus sepertinya kami gak bisa makan. Ya. Dan kami harus pergi ke rumah-rumah untuk dikasih makan. No way. No way. Itu 53 tahun yang lalu. Saudara. Jadi saya menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan yang mempunyai satu keberanian percaya untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, hal itu saya kasih tahu, itu dinilai oleh Tuhan. Dan Tuhan mengidentifikasi saya dan Ibu Gembala sebagai sepasang hamba Tuhan yang berani mati. Yang tidak bisa menyerah. Hari kedua, kami juga tidak makan. Tetapi kami tetap melayani. Saudara, kita cuma minum saja. Saudara, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa khawatir, takut, sakit, keroncongan.
Keroncongan itu karena tidak melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan tidak ada keroncongan. Ya, adanya orkestra. Ya, saudara. Saya biasa, Ibu Gembala selalu, ayo makan. Ya, saya tahu dia harus makan. Kalau saya kuat, saya turun ke bawah makan. Dan saya cuma ambil minum atau ambil kuah sedikit. Dia tahu, kenapa kamu? Saya bilang, saya harus menyelesaikan kerjaan di atas lebih dulu. Jadi buat kami itu tidak makan itu tidak apa-apa. Ya saudara, tidak apa-apa, enggak ada masalah sama sekali. Sudah terbiasa setengah abad yang lampau. Saya itu selalu meninggalkan waktu makan saya demi firman, demi persiapan. Ya saudara, itu dari pertama. Apakah kerjaan saya banyak? Lumayan banyak. Tahun pertama, tahun kedua, saya banyak undangan untuk KKR di kota-kota lain. Saudara. Karena jemaat masih kecil, saya layani semua permintaan KKR. Jadi untuk tidak makan itu no problem. Saya beritahu kepada saudara. Semua yang saya dan saudara hadapi karena kita kepepet, semua katakan, karena saya kepepet, tetapi saya teguh pada perjanjian Allah, maka dalam tempo singkat, Tuhan mencurai saya dengan mujizat berkat yang dahsyat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan sangat terpengaruh dengan uang, punya uang apa enggak, bisa makan apa enggak. Dagangannya terjual apa tidak. Engkau itu harus memandangnya ke sorga. Apapun yang terjadi minus saudara, defisit saudara, saudara harus tahu bahwa Bapa di sorga akan mencurahkan berkat kepada saudara sampai tidak ada tempat lagi. Karena apa? Karena saudara mengembalikan milik Tuhan. Jadi saudara tidak usah khawatir. Saya teguhkan saudara dalam hal ini. Itu sebab keluar dari kepepet. Ini penting sekali saya jelaskan. Ya, pada minggu yang akan datang saya akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Tetapi semua ikuti saya dalam nama Yesus. Ayo tangannya. Dalam nama Yesus. Saya mengangkat panji-panji Tuhan. Kemenangan ilahi diberikan kepada saya. Mulai malam hari ini, saya tidak khawatir dan gentar. Tidak ada yang bisa menghambat saya. Saya adalah orang merdeka di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih. Pulang dengan damai dan sejahtera. Kemanapun saudara berangkat dalam kota, luar kota, di malam yang gelap ini. Tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Engkau akan dijagai sebagai biji mata Tuhan. Dan engkau tidak akan ada dalam situasi kepepet lagi. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan menghargai korban kolektor saudara. Teristimewa pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai Maliakhi 3 ayat 8 dan 10, sesuai Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan akan membangun lumbung-lumbung saudara sampai penuh sesak. Demikian janji Allah. Diberkati saudara, perjalanan saudara di malam yang gelap ini, damai sejahtera, kesegaran dan tidak capek menyertai hidup saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.